Baiklah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang soal yang kemarin diberikan. Ini adalah sedikit gambaran tentang ujian STS-nya kalian, walaupun akan dicampur dengan materi biografi. Saya ingatkan, di biografi itu ada struktur dan juga ada keistimewaan dan keteladanan. Tapi sebagiannya ada di sini. Saya jelaskan saja. Untuk yang pertama, akronim. Apa itu akronim? Akronim itu adalah singkatan yang bisa dibaca. Misalnya saja yang bisa dibaca itu misalnya OSIS. Apalagi? OSIS, misalnya lagi Polri, Polisi Republik Indonesia, itu bisa dibaca, tapi ini tidak bisa dibaca. TNI, maaf, TNI tidak bisa dibaca. Jadi itu bukan akronim, tapi singkatan. Jadi logikanya kalau akronim itu singkatan bisa dibaca, sedangkan kalau singkatan itu tidak bisa dibaca. Misalnya saja SMA, SMP, DPR, CLBK, dan lain-lain, tidak bisa dibaca. Jadi akronim dengan singkatan itu dua hal yang berbeda. Itu. Berikutnya nomor 2, verba pasif. Verba pasif itu kalau teorinya verba itu sama dengan kata kerja. Adalah kata kerja. Jadi kalau dia pasif, itu pasif. Verba pasif identik dengan di dan ter. Contoh kalimatnya itu Akil dipuji oleh kepala sekolah. Nah, ini dipuji adalah pasif. Kalau pasif, aktifnya bagaimana? Contohnya yang aktifnya kepala sekolah memuji Akil. Jadi kata me diubah jadi di, tapi dibalik ya. Yang tadi akilnya di depan ketika dia pasif, sekarang simpan di belakang ketika dia aktif. Jadi ini bentuk aktifnya. Itu Ji. Sama ter, misalnya Reki tertidur di toilet. Nah, ini adalah bentuk pasif. Jadi kata-kata kerja yang berawalan di dan ter itu bentuk pasif. Nah, sama dengan ini. Yang di bawah, bentuk pasifnya seperti apa? Karena ini adalah kalimat aktif. Tandanya kalimat aktif apa? Me. Kalimat aktif itu ditandai dengan me. Me dengan ber. Contohnya, Akil mengikuti kejuaraan karate, jadi balik saja, kejuaraan karate diikuti oleh Akil. Misalnya lagi ini Asir menyukai, jadi kita ganti jadi disukai. Jadinya makanan yang sangat pedas disukai oleh Atsir. Contohnya.
4. Nah, kelas kata. Ini ada kata sifat, kata kerja, kata benda. Apa tuh kelas kata? Ini kan, kata dasar. Ini kan minuman. Dia dapat awalan, akhirannya apa? An. Jadi kata dasarnya itu adalah minum. Ini kata dasarnya minum. Sedangkan ini penyayang, dia dapat awalan pe. Kata dasarnya adalah sayang. Keibuan, dia dapat imbuhan ke dan an, jadi kata dasarnya itu adalah ibu. Perumahan, dia dapat kata dasar, dia dapat pean, jadinya rumah. Kalau ini kean juga, jadinya cantik. Nah, sekarang ditanyakan adalah kata dasarnya. Cara uji kata dasar itu, pertama dulu kata sifat. Cara ujinya kata sifat itu pertama tambah kata dasar dikali 2 plusnya. Misalnya kata dasar ini kata dasarnya kan cantik. Jadi kita uji saja, dia jadinya secantiknya. Itu contohnya. Kata dasar lagi misalnya ganteng jadinya segantengnya. Itu cara pertamanya. Atau cara keduanya, tambahkan kata tidak. Misalnya kata dasarnya itu cantik, tambahkan saja, jadinya tidak cantik. Nah, kalau nyambung artinya dia adalah kata sifat. Berikutnya kata kerja. Kata kerja itu cara pertamanya menentukan dengan tambah me. Yang kedua, tambah kata sedang. Misalnya makan, sedang memakan. Atau tambah memakan, atau mau tambah sedangnya juga, sedang memakan. Jadi ini kita cari, misalnya ini apakah ini kata dasarnya apa? Benda atau kerja atau sifat. Nah, ini minum adalah kata kerja, tambah saja meminum atau minum. Misalnya ini sayang, ini adalah kata sifat atau bukan, uji saja sesayang-sayangnya, atau tambah kata tidak sayang. Yang berikutnya adalah kata benda. Kata benda itu kamu bisa tambahkan saja dengan kata tidak, sama dengan yang di atas tadi. Cuma kalau yang di atas kata sifat itu dia nyambung, tidak cantik dan segala macamnya. Tapi kalau ini jadinya tidak nyambung. Misalnya kata meja, jadinya tidak meja. Kalau tidak nyambung artinya dia adalah kata benda. Nah, ibu ini benda atau bukan? Jadinya tidak ibu. Beda kalau artikulasi, intonasinya tidak ibu dengan tidak ibu. Kalau yang kedua itu artinya ibu ini sebagai sapaan. Tapi di sini untuk menguji kata benda atau bukan. Jadi di sini contohnya rumah, tidak rumah. Jadinya itu adalah kata benda. Ibu, tidak ibu adalah kata benda. Minum, sedang minum atau ya, sedang minum jadinya, atau meminum, ini adalah kata kerja. Begitu. 5. Pronomina. Nah, ini kan relatif, tergantung dari poin masing-masing. Pronomina misalnya itu pronomina ada nya, kemudian ada tersebut, ada
Ini itu apa tuh pronomina? Pronomina sebenarnya itu adalah kata ganti. Contohnya kalimat ini nya. Saya buat Atsir adalah lelaki tertampan di kelasnya. Nya ini mengarah ke siapa? Nya ini mengarah ke Atsir, itu dimaksud dengan kata ganti. Jadi dia arahnya kemana? Dia menggantikan orang lain atau kata tersebut. Saya buatkan kalimat. Ini saya copy. Atsir lelaki tergantung di kelasnya. Kita fokus ke kata tersebut. Tinggal saya ganti hal tersebut terjadi karena Atsir satu-satunya lelaki di kelasnya. Nah, kata tersebut ini mengarah kemana? Mengarah ke kalimat ini, mengarah ke kejadian ini. Atsir lelaki terganteng, itu arahnya. Sama dengan ini itu sama dengan fungsi tersebut, itu pun dengan itu. Jadi untuk menggantikan sebuah peristiwa, sama aja kayak di atas tersebut. Oke. Kalau kamu dapat ini ada banyak contohnya, tapi yang penting adalah kamu tahu kalau itu adalah kata ganti. Nomor 6, berikan tanda benar atau salah terhadap penulisan angka dan bilangan. Nah, ini apa aturannya angka dan bilangan? Aturannya itu tidak boleh angka ada di awal kalimat. Jadi kalau mau diubah, diperbaiki itu, maka jadinya adalah jadinya 10 siswa Atirah Bone akan menyambut Ramadan di kota Mekah. Jadi diubah yang awalnya ini angka diubah jadi kata seperti ini. Maka tidak boleh seperti ini, angka duluan. Yang berikutnya, Hafsi mampu mengangkat barbel 10 kg. Nah, teorinya apa? Ketika angka dikonversi atau diubah menjadi kata, dan hanya terdiri dari satu atau dua kata, maka ditulis dengan kata atau huruf. Ingat ya, beda huruf beda angka. Jadinya di sini yang benar adalah kalau ini barbel 10 kg ini kita ganti jadi 10, karena kalau diubah jadi kata, ini satu kata Ji. Beda kalau misalnya 25. Nah, itu akan ada 3 kata, 25. Nah, kalau 3 kata seperti itu, maka langsung ditulis pakai angka saja. Gitu. Sama ini, Mimin akan merayakan ulang tahun yang ke-17. Ini kenapa? Ini bagaimana aturannya? Tidak boleh digabung antara angka dengan huruf. Jadi di sini harus ada tanda hubungnya. Karena tidak boleh digabung angka dengan huruf. Huruf dengan huruf pun tidak boleh digabung. Kalau misalnya ada huruf kapital, ada bukan kapital. Nanti ada di bawah penjelasannya. Nah, ini huruf kapital yang benar. Ini SMA Islam Atirah Bone karena nama sekolah. Ini Pak Samsul, ini karena nama orang. Rumah Ara berada di kota Bone. Ara ini kapital karena dia nama orang. Nah, kota Bone juga kapital. Beda kalau misalnya Bonenya ini hilang, maka dia hanya akan jadi seperti ini.
kota saja. Kenapa? Karena tidak diikuti dengan nama kotanya. Tapi kalau diikuti dengan nama kota, maka harus kapital dua-duanya, kata kota dan kata bonenya. Begitu dengan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Arkan senang berbelanja di pasar Panyula. Sama dengan ini, pasar Panyulanya kapital karena diikuti nama diri, diikuti nama pasarnya. Kalau tidak ada Panyulanya, maka pasar tetap non kapital. Reki menikahi anak kepala desa. Nah, ini tidak ada yang diubah karena seandainya di sini ada kata nama desanya, kepala desa Panyula misalnya, maka di sini harus kapital semua huruf awalnya. Tapi kan tidak ada, Ji. Jadi ini benar. Ini Samudra Pasifik. Ini sama tadi dengan Kota Bone. Kemudian di sini Pak Basri karena dia nama orang. Oke, tanda petik yang berbeda. Ini fungsi 1 untuk kalimat langsung. Kalian bisa cari nanti contohnya kalimat langsung. Yang kedua itu untuk judul. Judul lagu, puisi, dan lain-lain. Nanti kalian cari contohnya ini di internet. Gampang, Ji. 9. Huruf miring. Apa teorinya huruf miring? Huruf miring itu teorinya adalah dipakai untuk kata asing. Yang kedua, dipakai untuk judul buku. Yang ketiga, untuk penegasan. Nah, untuk kata asing misalnya kata itu adalah kata luar negeri, maka itu akan diubah ya, jadi huruf miring. Contohnya ini, saya sangat senang membaca buku Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ini adalah judul, jadi dia harus miring. Perundungan biasa terjadi di anak introvert. Introvert ini miring. Kenapa? Karena dia masih bahasa asing. Dia akan jadi tidak bahasa asing kalau huruf T-nya itu dihilangkan. Jadinya introvert. Seperti ini. Ini manajemen. Kalau manajemen kan tidak pakai T, yang Indonesianya ini pakai T. Jadi harus miring. Jadi kalau dia menggunakan bahasa asing dalam satu kalimat bahasa Indonesia, maka dia harus dimiringkan. Ini konjungsi. Ini konjungsi antar kata dengan antar kalimat. Kalau ini contohnya seperti ini. Contohnya Pasya masuk Atira Bone karena dipaksa oleh orang tuanya. Nah, ini ingat ya, tidak boleh ada kata koma di sini. Banyakkan orang kayak kata koma, tidak ada boleh kata koma sebelum kata karena. Nah, beda dengan ini konjungsi yang menghubungkan antar kalimat. Kalau ini antar kata, Ji, ini dengan ini yang dihubungkan. Kalau ini beda yang di bawah. Contohnya Pasya dipaksa bersekolah di Atira Bone. Nah, ini oleh karena itu harus ada koma di sini dan harus ada titik di sininya sebelum, karena dia menghubungkan antar kalimat. Oleh karena itu Pasya sempat galau. Ini sama dengan tetapi. Contohnya siapa ya? Contohnya Furkan senang bernyanyi. Nah, sebelum tetapi terus ada koma. Tetapi suaranya kurang bagus. Contohnya, beda dengan akan tetapi. Sama kayak tadi oleh karena itu. Dia harus ada setelah kalimat. Furqan
sangat bagus jika menyanyi pakai hati. Akan tetapi, nah ini karena setelah kalimat jadi harus ada setelah kalimat dan ada koma di sini. Akan tetapi, jadi kalau tadi tetapi sebelum, akan tetapi setelahnya. Akan tetapi lebih bagus jika Furqon nyanyi di dalam hati. Contohnya, oke, 11. Frasa. Ini berapa frasa? Selatan itu frasa. Sangat berpotensi menjadi itu frasa. Tuan rumah itu frasa. Ini konjungsi. Ini frasa. Enun kolbi Dinur ini satu frasa ke satu orang. Arkan Fajar satu orang. Jadi dia satu frasa. Akan menjadi satu frasa. Duta literasi akan jadi satu frasa. Untuk sekolah Islam Cirebon akan jadi satu frasa. Nah, ini kata hubung. Kata hubung ini fungsinya ada banyak sekali. Kalian bisa lihat langsung di internet. Tadi sudah saya spill juga di atas sebagian. Ini salah satu contohnya. Aturan ini berlaku untuk non PNS. Kenapa ini seperti ini? Karena seharusnya itu non dengan kata di setelahnya itu digabung, tapi karena PNS itu harus kapital awalnya, maka dia harus pakai seperti ini. Dia harus pakai tanda hubung seperti ini, sama kayak tadi. Atirah akan berulang tahun yang ke-41. Ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ini menggabungkan antara huruf dengan angka, tidak boleh digabung, jadi harus ada dipisahkan seperti ini. Nah, kata depan ini ada dua. Yang pertama ini untuk menyatakan tempat. Contohnya itu Raihan sekolah di Atirah. Ini menyatakan tempat, karena Atirah adalah kata tempat. Nah, ada juga tapi dia menyatakan kata kerja. Misalnya, Raihan diajar oleh Jati misalnya. Nah, ini digabung diajar, karena dia adalah ajar itu adalah kata kerja. Jadi kalau dia kata tempat, maka akan dipisah. Yang berikutnya ada ke dan lain-lain. Cari market internet banyak gitu. Nah, singkatan tadi sudah dengan akronim. Nah, ini mental dan material. Nah, kalau mental apa itu? Dilakukan oleh pikiran dan perasaan. Misalnya memikirkan, menyukai. Memikirkan kan cuma otak bisa lakukan. Menyukai cuma perasaan, misalnya membenci, menghayalkan, apalagi memprediksi dan lain-lain. Sedangkan kalau kata kerja material itu dilakukan oleh 5 panca indera manusia. Misalnya melihat, memakan, apalagi mendengar, mencubit, dan seterusnya. Itu. Oke, itu saja. Semoga ujian kalian besok berjalan lancar. Intinya adalah ini akan masuk. Kemudian akan ada juga tentang biografi, tentang keteladanan dan keistimewaan. Ingat, keteladanan itu tentang hal yang menginspirasi dari tokoh yang bersangkutan, sedangkan keistimewaan adalah hal yang tidak dimiliki oleh sebagian besar orang atau hanya dimiliki oleh tokoh yang bersangkutan.
Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.